Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga pada program Ajari Aku Islam pada level yang pertama di materi hadis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis tentang penunjuk kebaikan seperti yang berbuat kebaikan tersebut. Maksudnya orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Hadis yang ketiga ini kita akan bacakan, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithl ujura man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithim mithl atham man tabi'ahu la yanqusu dhalik min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan atau hidayah atau petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah memberikan bimbingan, petunjuk kepada orang lain dan menjadi sebab kebaikan bagi orang yang belum mendapatkan hidayah. Dan kita ketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yaitu salah satu kabilah Bani Daus, di mana beliau masuk ke dalam Islam pada awal-awal dan berhijrah pada tahun Khaybar sekitar tahun ke-7 Hijriyah. Beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau terhadap ilmu, dan beliau ini radhiyallahu anhu tergolong di antara sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Hurairah, sahabat yang mulia, yang dengannya kita banyak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, hadis ini bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membawa petunjuk, menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat kebaikan dan menyerukannya. Jadi bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi menyeru kebaikan dan mengajak orang-orang kepada kebaikan. Juga dari hadis ini ada petunjuk bahwa
barang siapa yang membimbing orang lain kepada petunjuk hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjerumuskan orang lain kepada kesesatan atau menyuruhnya atau membantunya dalam perbuatan dosa, kesesatan, dan yang lain-lainnya dari perbuatan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengerjakan perbuatan keburukan tersebut. Setiap di antara kita menginginkan hidayah dan petunjuk. Dan kata para ulama kita bahwa hidayah atau petunjuk itu ada dua jenis. Hidayah yang semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikannya, yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik, hidayah petunjuk sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak Allah taala semata-mata. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayah sebab, atau dengan kata lain hidayah perantara. Yakni kita manusia menjadi perantara kebaikan menuju hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min khumrin na'am. Sungguh kamu mengajak orang kepada jalan hidayah, atau dengan kata lain, sungguh kamu menjadi sebab hidayah kepada orang lain, maka itu jauh lebih baik dari unta merah. Unta merah adalah satu ibarat di zaman Rasulullah SAW ketika itu adalah kendaraan yang paling mahal dan paling bernilai harganya ketika itu. Dan Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang menjadi sebab jalan petunjuk atau membuka pintu-pintu hidayah menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, bahkan pahalanya lebih besar, lebih mulia, lebih bagus dari kendaraan yang paling mahal ketika itu. Ada beberapa faedah yang kita petik dari hadis ini. Adalah yang pertama, keutamaan menunjukkan kepada kebaikan dan anjuran untuk mengerjakannya, serta pahala yang besar bagi orang yang menyeru kepada kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Karena hidayah adalah sesuatu yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, dalam setiap rakaat salat kita, di bacaan surah Al-Fatihah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan selain hidayah yang sempurna dan taufik yang kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita juga menjadi penyebab jalan-jalan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, bahwa pahala yang diberikan kepada orang yang memberikan petunjuk itu tidak akan mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan atau mengikuti kebaikan yang diserukan itu. Jadi di sini menunjukkan betapa mulia Islam, betapa indahnya Islam yang senantiasa menjadi penyebab-penyebab dan penyebar kebaikan di antara manusia tanpa menzalimi orang yang menyebarkan kebaikan tersebut. Tidak sebagaimana orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan menjadi binasa disebabkan karena
asbab atau sebab kebaikan yang disebarkannya. Islam adalah agama yang sangat agung dan sangat adil, tidak menzalimi orang-orang yang menyebar kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah ancaman yang keras bagi siapa yang menyeru kepada keburukan, termasuk diantaranya adalah bid'ah atau perkara-perkara baru dalam masalah agama, dalam masalah ibadah atau kesesatan. Dan hal itu merupakan sebab penyimpangan manusia dari kebenaran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang menjadi sebab kesesatan merajalela, bahkan dia menjadi penyeru kepada kesesatan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang seperti itu, mereka akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukan perbuatan kesesatan tersebut. Demikian apa yang kita bacakan dari hadis yang mulia yang berkaitan dengan keutamaan menjadi sebab kebaikan dan hidayah kepada orang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menunjukkan kita jalan hidayah dan mewafatkan kita di atas hidayah yang sempurna, di atas hidayah Islam. Karena nikmat yang teragung, yang termulia bagi seorang hamba adalah senantiasa berada di atas jalan hidayah hingga hamba tersebut meninggal dunia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar senantiasa diistiqamahkan di atas hidayah dan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.